Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan ibadah selama sepekan. Ibadah raya yang pertama pada pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 7 malam. Kegiatan ibadah ini dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu GPDI Palembang dari tanggal 18 sampai tanggal 30 Mei ditiadakan dan digabung bersama ibadah doa 10 malam. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 21 Mei pukul 8. Ibadah doa 10 malam mulai tanggal 21 Mei sampai tanggal 30 Mei pada pukul 19. Seluruh kegiatan ibadah dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. GPDI Palembang mengadakan doa bersama setiap hari melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung dalam jam-jam doa yang telah ditentukan, yaitu pukul 8, pukul 13, dan pukul 21. Link untuk bergabung akan diumumkan melalui WA Group GPDI Palembang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini, atau dengan scan QR yang sudah tertera pada layar melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu kembali lagi dalam ibadah raya kita yang pertama pada hari ini. Kita percaya semua bahwa Allah beserta kita dan kita akan diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, ada kesempatan bagi kami lagi Tuhan bersama-sama sidang Jumat-Mu Tuhan, walaupun terpisah jarak Tuhan, tetapi kami percaya Engkau Allah siap memberkati kami Tuhan. Saat pujian kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-umat-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang beracara, Roh Kudus-Mu bekerja dalam ibadah kami pagi ini. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Engkau layak terima pujian sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari siapkan hatimu, siapkan dirimu menyembah Dia. Dia Allah kita yang dahsyat, luar biasa, tak tertandingi. Itulah Allah. Kuasanya tak tertandingi. Allahku dahsyat luar biasa. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan iman, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh kan gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sama-sama katakan lagi dengan iman. Sungguh, amin. Tak tertandingi kuasa Tuhan. Tak ada yang setara denganmu Yesus. Haleluya. Engkau yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa
benar, tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Dia gunung batu kita, keselamatan kita. Oh haleluya. Kita sembah, kita puji Dia. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Benar Tuhan, kami tinggikan nama-Mu pada pagi ini. Haleluya. Terima kasih. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lagi dengan iman katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan, dahulu sampai selama-lamanya. Oh, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, haleluya.
ya Tuhan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Engkau telah menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir Tuhan. Bahkan kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali, mengatasi semua masalah persoalan kami Tuhan. Biar bumi bergoncang, badai menerpa, Yesuslah kekuatan kami. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Lagi katakan, Tuhan adalah kekuatanku, haleluya. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, amin. Melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Amin, amin Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Oh, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu GPDI Palembang dari tanggal 18 sampai tanggal 30 Mei ditiadakan dan digabung bersama ibadah doa 10 malam. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 21 Mei pukul 8. Ibadah doa 10 malam mulai tanggal 21 Mei sampai tanggal 30 Mei pada pukul 19. Seluruh kegiatan ibadah dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. GPDI Palembang mengadakan doa bersama setiap hari melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung dalam jam-jam doa yang telah ditentukan, yaitu pukul 8, pukul 13, dan pukul 21. Link untuk bergabung akan diumumkan melalui WA Group GPDI Palembang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini, atau dengan scan QR yang sudah tertera pada layar melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan menyampaikan sedikit pengumuman untuk minggu depan, khususnya untuk hari kenaikan yang akan kita adakan pada hari Kamis tanggal 21. Kita mengadakan ibadah kenaikan jam 8 pagi, lalu malamnya sudah mulai ibadah 10 malam. Jadi dari tanggal Kamis 21 malam sampai 30 hari Sabtu ya tanggal 30 itu ada ibadah 10 malam. Nah, karena kita tidak bisa mengadakan ibadah 10 malam di gereja, jadi kami mengadakan ibadah tetap sama seperti online. Bapak Ibu bisa mengikutinya di YouTube kita seperti biasa dan juga bisa bergabung di Zoom. Ya, di doa Zoom. Jadi ibadah ini akan dilakukan selama durasi 30 menit. 20 menit kita menyembah Tuhan dan juga firman Tuhan dalam 20 menit. Lalu pada menit yang ke-20 sampai menit yang ke-30 jadi 10 menit itu kesempatan kita akan berdoa untuk ketuangan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di gereja kami akan berdoa, tetapi Bapak Ibu di rumah bisa akan dipimpin oleh senior-senior hamba-hamba Tuhan senior yang akan tergabung dalam doa Zoom. Jadi dalam 10 menit akan berdoa dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan senior. Itu sebabnya Bapak Ibu yang mau bergabung dalam doa Zoom itu boleh mendaftar, bisa menghubungi nomor HP saya ataupun Bapak Gembala, siapa-siapa yang akan ikut supaya kami bisa membagi kelompok-kelompok. Dan setelah 10 menit kita berdoa bersama-sama di Zoom, lalu kita akan kembali bergabung di gereja dalam YouTube itu dan kita akan menerima berkat Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu hanya 30 menit, itu sebabnya pastikan selama 10 malam kita tidak kehilangan momen-momen di mana kuasa Roh Kudus bekerja dan kembali memenuhi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak di sorga, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami untuk memiliki hati, telinga dan pemikiran yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami perlukan firman-Mu menjadi satu jawaban kekuatan baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara kekasih. Hari ini kita sama-sama akan belajar di kebenaran firman Tuhan. Yang saya mengambil tema pada hari ini adalah new identity atau identitas kita yang baru. Puji Tuhan, Bapak Ibu, identitas itu adalah ciri-ciri ataupun keadaan khusus dari seseorang. Dan kita tahu bahwa dari identitas inilah orang tersebut dikenal. Nah, biasanya ciri atau keadaan khusus ini seringkali kita gandeng dengan nama dari seseorang tersebut ya. Biasanya kadang-kadang orang suka panggil namanya siapa dengan keadaan atau ciri khususnya. Kalau Bapak Ibu mau cek di handphone kita dalam kontak nama-nama kontak di dalam handphone kita, biasanya ada beberapa nama yang sama dan biasanya Bapak Ibu Saudara kita memberikan ada ciri khusus atau identitas daripada nama itu yang sama atau untuk mempermudah ketika kita mencari. Misalnya di handphone kita kalau ada nama ya, misalnya di handphone saya ada Amir, itu tukang jahit gitu ya.
Saya mendapatkan kontak, acuan itu kaca gitu ya Bapak Saudara. Mungkin karena saya punya nama teman banyak yang namanya Sam, sehingga kalau untuk Sam pemain musik kita saya tulis Sam musik gitu ya. Ada banyak hal yang kita tuliskan seperti itu. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara di kontak Bapak Ibu Saudara ketika menulis nama Bapak Gembala kita adalah Daniel Pendeta gitu ya. Ada banyak hal yang kita gandengkan dengan identitas itu dengan ciri khusus. Nah, saya ingin berkata pada pagi hari ini begitu juga di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada beberapa nama dari seseorang yang juga dikaitkan atau digandengkan dengan identitas orang tersebut. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kita kenal dengan yang namanya Sakeus. Dia adalah pemungut cukai. Kalau kita mengenal ada nama Yohanes Pembaptis di belakangnya. Kita juga mengenal ada Bartimeus, orang buta. Nah, kalau kita melihat di sini dan begitu banyak yang lain Bapak Saudara, itu sebabnya hari ini kita akan belajar tentang perubahan sebuah identitas. Dari identitas lama menjadi identitas yang baru ya. Kalau kita melihat di sini, saya ingin mengajak kita melihat sebuah perubahan identitas ketika kita berjumpa dengan Allah. Sekali lagi, perubahan identitas ketika kita berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui adalah Allah itu mau mengubah identitas kita. Allah ingin mengubah identitas lama kita menjadi identitas yang baru ya. Ketika ia berjumpa dengan siapapun dan orang itu, dia mau orang itu berubah dari hidup lamanya menjadi hidup yang baru. Kalau kita perhatikan ya, bagaimana Tuhan ingin mengubah kehidupan seseorang. Bapak Ibu Saudara, Allah itu adalah spesialisnya untuk mengubah identitas seseorang. Di dalam Alkitab ada beberapa nama atau identitas yang diubah oleh Tuhan. Kita tahu Abram itu diubah menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini Yakub menjadi Israel. Dan kalau kita perhatikan Saulus itu diubah menjadi Paulus. Simon menjadi Petrus. Dan pertanyaannya kenapa harus diubah nama mereka? Karena Tuhan menghendaki ada sesuatu yang berubah. Catat baik-baik, berubah sebagai identitas. Bukan identitas lama mereka, tetapi identitas yang baru. Bukan ciri atau keadaan yang lama, tapi ciri dan keadaan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus, ya kalau kita perhatikan dalam Alkitab, ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya, identitas baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, satu pemahaman yang ingin kita pelajari atau pahami saat ini adalah soal bagaimana kita berubah menurut atau berubah menjadi seturut dengan tujuan atau rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar orang berkata bahwa Allah punya rencana besar atas hidupmu. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kata ini kurang tepat, kalimat ini kurang tepat. Karena ketika kita berkata Allah punya rencana atau tujuan besar atas hidupmu, seolah-olah fokus kita itu adalah orang tersebut. Tetapi seharusnya kata atau kalimat yang kita gunakan adalah hidupmu ada satu rencana yang Tuhan mau. Atau hidupmu itu bagi rencana Allah, bagi kehendak Tuhan. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa yang jadi fokus bukan manusianya, tetapi adalah Allah. Nah, kita hanya akan menggenapi setiap rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya Tuhan harus mengubah identitas seseorang dari yang lama menjadi yang baru ketika Tuhan berjumpa dengan orang itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali agar fokus kita tidak lagi untuk diri kita sendiri tetapi untuk Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Paulus pernah menyebut dirinya di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama dia katakan, dari Paulus seorang hamba Kristus. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dari Paulus hamba Kristus Yesus, hamba.
Hamba itu budak, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama zaman itu budak itu tidak ada harga. Budak adalah seseorang yang ditebus atau dibeli dan menjadi milik daripada tuannya. Dan kalau kita perhatikan di sini Paulus sadar betul. Pertemuannya dengan Yesus, perjumpaannya dengan Allah itu mengubah kehidupannya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, dia tahu ya bahwa hidupnya sekarang bukan hidup yang lama lagi. Tapi satu hidup yang baru di mana Yesus atau Tuhanlah yang menjadi tuannya, pemiliknya. Paulus sadar sekali akan hal ini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu sebabnya Paulus tidak ragu untuk menulis dari Paulus hamba Kristus Yesus. Karena dia tahu bahwa dia sudah lunas dibayar. Dia sudah dibeli oleh Tuhan. Nah saudara, kita harus menyadari bahwa identitas kita sekarang di dalam Kristus adalah identitas yang baru. Maukah saudara bersama-sama dengan saya katakan identitas yang baru. Haleluya. Paulus katakan hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan dia katakan di situ tetapi hidup yang sekarang aku hidup ini ya. Di dalam tubuh ini aku hidup di dalam iman kepada anak Allah. Perhatikan baik-baik. Identitas kita berubah, kita bukan lagi dengan tujuan dan rencana kita yang dulu, tujuan dan rencana kita sendiri. Tapi sekarang kita adalah mirip Kristus dan kita sekarang hidup di dalam Kristus. Di dalam iman kepada anak Allah untuk menggenapi semua rencana dan tujuan Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita. Nah saya mengajak kita untuk melihat beberapa minggu ini kita belajar dari bangsa Israel keluar dari Mesir untuk berjalan ke tanah perjanjian. Kembali kalau kita melihat kisah dari bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, dia ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, identitas selama mereka adalah di mana? Mesir. Identitas lama mereka adalah di Mesir sebagai budak. Mereka tinggal di Mesir sebagai budak yang menjadi tuan mereka, Allah mereka itu adalah Firaun. Dan inilah yang mau diubah oleh Tuhan karena bangsa Israel adalah umat Allah. Nah Bapak Saudara waktu Tuhan memanggil Musa, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, perhatikan waktu Tuhan memanggil Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu, akulah Tuhan, bukan lagi Firaun. Tetapi aku, kata Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Membebaskan mereka dari perbudakan, melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat selanjutnya, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Bukan lagi bangsa asing di Mesir tapi umat Tuhan. Dan aku akan menjadi Allahmu, kembali pengulangan. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari segala kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Bisa katakan amin? Haleluya. Firman Tuhan katakan akulah Tuhan. Selama ini identitas mereka adalah budak di Mesir. Tuhan mereka adalah Firaun, tapi sekarang Tuhan mengangkat mereka, melepaskan mereka. Dan Tuhan menjadi Allah mereka, menjadi Tuhan mereka. Dan firman Tuhan katakan mereka dikeluarkan atau dilepaskan dari perbudakan. Lalu mereka justru selama ini menjadi budak, bukan Mesir itu bukan milik mereka. Tapi di sini dikatakan Tuhan akan memberikan negeri yang dia janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan di sini dikatakan diberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Haleluya. Saya senang dengan kata untuk menjadi milikmu.
Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengubah identitas kita dari yang lama kepada yang baru, maka Tuhan akan memberikan kita yang menjadi milik kita sendiri. Itu sebabnya kita harus bersyukur kalau kita menjadikan Tuhan itu adalah Allah dalam hidup kita. Karena janji ini akan kita nikmati, amin. Perhatikan dari ayat-ayat ini, ada yang Allah mau ubah statusnya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita bersyukur untuk itu. Nah, dari tadi kita melihat dan kita belajar di sini bahwa Tuhan mau mengubah ini. Yang tidak baik di zaman dulu itu akan diubah. Ya. Yang sudah tercuri di mana bangsa Israel tidak memiliki apa-apa itu yang akan dikembalikan. Yohanes 10 ayat 10 katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata firman Tuhan, untuk apa? Memberikan hidup. Kalau kita melihat di sini, demikian dengan kita. Saat kita percaya kepada Allah, maka Allah mau hal yang sama atas kita. Dia menebus kita, melepaskan kita dari budak dosa. Dan dia akan mengambil kita menjadi umatnya, miliknya sendiri. Dan dia akan memberikan, Bapak Ibu Saudara, tanah perjanjian yang akan dijadikan milik kita. Janji yang sekarang ini, firman Tuhan katakan dia akan memberi milik kita sendiri. Nah, dari tadi kita belajar tentang bangsa Israel, ini semua adalah kehendak Tuhan. Ya, apa yang Tuhan ubah dalam kehidupan kita, identitas kita itu, kita belajar adalah kehendak Allah. Yang Allah mau. Dan yang dia mau lakukan dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan reaksi kita? Dari tadi kita belajar tentang yang Tuhan mau mengubah identitas kita. Tapi sekarang bagaimana pertanyaannya dengan reaksi kita terhadap apa yang Allah lakukan? Bagaimana sikap penerimaan kita atas semua ini? Tentu Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua bersyukur. Bangsa Israel bersyukur ketika mereka dilepaskan dari Mesir. Tapi hari ini saya akan coba untuk membawa kita untuk mengerti bahwa ada hal yang perlu untuk kita lakukan. Bukan sekedar menerima apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah tebus, dan bukan hanya sekedar kita bersyukur saja. Tapi dari pihak kita harus ada satu pernyataan. Dari pihak kita harus ada deklarasi iman lewat perkataan kita. Bangsa Israel ketika mendengar pernyataan bahwa Allah lewat firman-Nya kepada mereka, lewat Musa, bahwa aku adalah Allah, akulah Allahmu. Tapi kita perhatikan sejak Keluaran pasal yang ke-6 sampai mereka keluar, Bapak sudah lewat tula-tula dan lain sebagainya dibawa keluar, sampai yang kita pelajari minggu lalu sampai di Keluaran pasal yang ke-14, ketika mereka ada di Pihahirot. Sebelum mereka menyeberang Laut Teberau, mereka tidak pernah mendeklarasikan keberadaan mereka dengan identitas yang baru. Mereka tidak pernah berkata bahwa mereka adalah umatnya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak heran ketika mereka mengalami kesulitan di Pihahirot, maka mereka ingin kembali ke Mesir, ingin kembali ke identitas lama mereka. Kenapa? Karena belum ada satu deklarasi ucapan dari kata-kata mereka. Ya Bapak Saudara, mereka terpikir untuk kembali. Itu masih terus ada dalam ucapan atau perkataan mereka. Saya mengambil contoh Paulus tadi Bapak Saudara ya, yang dulu namanya Saulus, kini kita tahu bahwa sekarang menjadi Paulus ya. Kita tahu bagaimana hidup lama Paulus. Roma 1 ayat 1 tadi katakan dari Paulus hamba Kristus. Dia bilang bahwa kalau kita perhatikan di situ ya Bapak Saudara, coba kita perhatikan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan di sini di dalam Filipi pasal yang ketiga mulai dari ayat yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus bisa kasih tahu apa yang menjadi identitas selamanya Bapak Ibu Saudara. Ayat 3 tadi katakan dia tidak bermegah dengan tidak menaruh percaya atau mengandalkan hal-hal lahiriah.
Yaitu apa yang ada menjadi identitas selamanya. Ayat 5 katakan, ia cerita tentang bagaimana latar belakangnya sebagai penganiaya. Ayat yang ke-6 dia katakan menganiaya jemaat, di mana dia lakukan itu mentaati hukum Taurat, yang dia katakan dalam hal mentaati hukum Taurat dia tidak ada cacat. Ini identitas selamanya. Tetapi kalau kita baca lagi tentang apa yang lama daripada Paulus yang pernah dia catat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Dia adalah lulusan universitas terkenal saat itu. Bapak Saudara, dia adalah murid daripada Gamaliel. Satu guru besar pada zamannya. Tapi sekali lagi kalau kita lihat, Paulus juga adalah anggota Sanhedrin. Kalau sekarang itu sama dengan anggota DPR. Kita lihat bagaimana semua itu identitas lama. Tapi Paulus toh katakan dalam hidup Paulus, dalam keadaan sulitnya bukan itu yang dia ingat. Tetapi dia katakan, aku adalah hamba Kristus. Kenapa? Karena dia tahu Bapak Ibu Saudara, dia proklamirkan itu. Itu sebabnya tidak ada kata balik untuk kehidupan identitas selama Paulus, sekalipun dia ada dalam kesulitan. Alkitab katakan Paulus berkata, apakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Kelaparankah, ketelanjangankah, aniayakah? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia sudah proklamirkan kehidupan yang baru, identitas yang baru di dalam Kristus. Nah, kita perlu sadari bahwa Bapak Ibu Saudara, ini deklarasi ini perlu. Kata-kata iman ini perlu. Allah ingin mendengar dari mulut kita. Ada pengakuan untuk kita tahu identitas baru kita di dalam Tuhan. Satu kisah di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52 ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Markus pasalnya yang ke-10 kita lihat ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang, perhatikan, pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Banyak orang menegurnya supaya dia diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihani aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu, perhatikan ya, identitasnya disebut orang buta itu, dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdiri, ia memanggil engkau. Lalu dia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab, sekali lagi, orang buta itu, ya, satu identitas yang sangat melekat, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di sini nama Bartimeus selalu dikaitkan dengan si buta, orang buta. Tapi satu kali ada momentum di mana ia berjumpa dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Kita harus mengerti, kita harus percaya bahwa ini adalah rencana Allah. Ketika hari itu Bartimeus berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kadang orang berpikir bahwa manusia itu ingin mencari Tuhan. Tapi dengar baik-baik, manusia tidak akan pernah mendapatkan atau menjumpai Tuhan. Allah lah yang mencari kita. Allah yang punya rencana untuk menemukan kita, yang mau berjumpa dengan kita dan mengubah identitas kita. Perhatikan di sini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sepaham dengan saya bahwa Allah tahu apa yang sementara diperlukan oleh Bartimeus. Jelas dia orang buta, dia pasti butuh melihat. Tapi saat itu Yesus tanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Kenapa dia katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus mau dengar satu pernyataan, satu perkataan, satu deklarasi dari Bartimeus untuk keadaan yang baru. Dia katakan di situ Bapak Ibu Saudara, dia katakan Rabuni, supaya aku dapat melihat. Haleluya. Dia yang disebut buta itu sekarang dia katakan aku melihat. Perhatikan, identitas selamanya adalah Bartimeus yang buta. Sekarang dia berkatakan aku melihat. Dan kita tahu bersama ini terjadi atas hidupnya Bapak Ibu Saudara. Dia berpindah dari gelap kepada terang.
Dia berpindah dari kegagalan kepada kehidupan. Dia berpindah dari kesuraman kepada harapan. Nah, satu cerita lagi dalam perjanjian lama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, sesuatu yang menarik. Yaitu seorang tokoh yang bernama Ruth. Wanita yang bernama Ruth. Bapak Ibu tahu kisah tentang Ruth ini, dia adalah perempuan Moab. Ruth adalah perempuan Moab yang menikah dengan Mahlon, yaitu anak dari Elimelek dan Naomi orang Israel. Kita tahu akhirnya bahwa Ruth ini sama dengan iparnya Orpa dan juga mertuanya, mereka tiga-tiga menjadi janda. Zaman dulu Bapak Ibu Saudara, seorang janda atau wanita janda itu sangat dinilai hina oleh orang ketika mereka tidak punya keturunan. Tidak ada garis keturunan. Nah, kita tahu bersama bahwa untuk ketiga wanita ini tidak punya suami dan tidak punya anak. Saya sempat membaca beberapa tulisan Bapak Saudara dan ada beberapa tafsiran yang berkata bahwa kenapa sampai Orpa dan Ruth ini tidak memiliki anak dari Mahlon dan Kilon pada saat itu. Karena ini adalah pernikahan silang. Karena kedua wanita ini adalah orang Moab dan suami mereka adalah orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya seperti ada satu kutukan di mana mereka tidak bisa memiliki keturunan. Tapi yang mengherankan Bapak Ibu Saudara, Ruth akhirnya itu menikah dengan Boaz orang Israel. Ruth wanita yang sama. Wanita yang sama, tetapi kenapa? Dari pernikahan yang pertama dia tidak mendapatkan keturunan. Tapi dalam pernikahannya dengan Boaz dia dikaruniai anak. Nah, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Saya ingin sampaikan kepada kita semua dari kisah ini ada satu hal yang menarik. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dari pernikahan pertamanya Ruth. Seharusnya ketika dia menikah dengan suaminya Mahlon. Saat itu harusnya identitasnya berubah. Harusnya ketika dia menikah dia tidak lagi orang Moab tapi dia adalah orang Israel ikut kepada suami. Tetapi itu tidak pernah ada pernyataan kata-kata yang keluar dari Ruth bahwa dia sekarang bukan orang Moab. Tidak ada deklarasi yang dia keluarkan bahwa sekarang Allahnya bukan lagi Allah orang Moab. Tapi adalah Allah orang Israel. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dari kedua orang ini tidak pernah keluar. Tidak salah ketika waktu Naomi pergi dan Naomi berkata kepada dua menantunya ini, kalian boleh kembali ke negeri kalian. Kalau kita perhatikan di situ Ruth 1 ayat yang keempat dikatakan, kita perhatikan selalu identitas Ruth itu selalu disebut sebagai perempuan Moab. Ayat yang ke-15 berkata, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Baca ya Ruth 1 ayat 15. Naomi bilang iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Artinya selama perkawinan Orpa dengan suaminya itu tidak pernah ada pergantian identitas. Dan Naomi juga berseru yang sama kepada Ruth untuk menyuruhnya pulang. Tapi perhatikan ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. Ruth berkata di dalam perhatikan ayat yang ke-16 Ayat yang ke-16 Ruth katakan, sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Wow. Di sini ada satu titik balik Bapak Ibu Saudara. Satu titik balik di mana Ruth mendeklarasikan dan berkata dengan kata-katanya tentang identitasnya yang baru. Dia bukan perempuan Moab. Dia tidak lagi menyembah kepada Allah orang Moab. Tapi dia katakan bangsamulah bangsaku. Allahmulah Allahku. Itu sebabnya Bapak Saudara kita tahu sekarang jawaban. Kenapa dengan pernikahannya dengan Boaz Ruth mendapat keturunan. Kenapa? Karena ini bukan lagi kutukan dari perkawinan silang. Ruth berubah identitas. Ruth berubah identitas dari seorang wanita yang tidak memiliki masa depan, tidak ada garis keturunan. Tetapi karena dia berani mendeklarasikan sesuatu dengan imannya yang dia perkatakan, maka itu mengubah dari wanita yang tidak punya harapan menjadi wanita yang punya harapan dan masa depan. Bahkan keturunannya kita tahu bersama adalah anaknya itu adalah kakek daripada Daud. Dan dari garis keturunannya lah ada garis keturunan dari kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik. Kehidupan yang Tuhan mau beri kepada kita adalah kehidupan yang bukan kehidupan yang tanpa masa depan.
Tapi sekali lagi, kehidupan yang Allah rancangkan dan siapkan bagi kita adalah kehidupan yang luar biasa. Yang menjadi kehendak Allah. Dia menebus kita dan menjadikan kita umatnya, anaknya untuk menikmati semua janji kehidupan. Katakan amin. Dia menebus kita untuk semua janji kehidupan yang dia siapkan. Galatia 3 ayat 26. Coba perhatikan di sini Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita anak Allah, artinya kita adalah ahli waris. Kita berhak. Roma 8 ayat 17. Perhatikan satu ayat lagi, ini dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, haleluya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, haleluya. Kita adalah ahli waris yang berhak. Boleh sama-sama dengan saya katakan berhak, haleluya. Berhak menerima janji-janji Allah. Ruth berhak menerima janji untuk dia memiliki masa depan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara kita ada di masa-masa yang kondisi mungkin yang masih menderita. Tetapi itu bukan berarti kita kehilangan identitas kita sebagai anak Allah, ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Ingat baik-baik, identitas baru kita ini perlu kita deklarasikan. Tapi perlu kita deklarasikan keluar dari mulut kita. Ini bicara soal deklarasi iman. Di mana apa yang kita yakini Bapak Ibu Saudara dalam hati kita, yang tersimpan dalam hati kita, itu yang kita ucapkan keluar dari mulut kita. Saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam doa kita di Zoom tentang dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 sampai 24 tentang nasihat Yesus tentang doa. Nah, sebelum Yesus berbicara tentang doa di dalam Markus 10 ayat 20 sampai 24, Yesus berbicara tentang perkataan. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, dia berbicara tentang perkataan. Dia katakan apa yang dikatakan itulah yang akan kita miliki. Ya. Kita harus beriman kepada Tuhan. Jadi sebelum kita berdoa, maka kata-kata kita harus mendahului untuk menyatakan bagaimana iman kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di akhir dari khotbah saya ingin sampaikan kepada kita semua, perkataan kita adalah deklarasi iman. Perkataan kita adalah deklarasi sebagai identitas kita yang baru, yang sudah diubah oleh Tuhan. Ruth, Bapak Ibu Saudara, Ruth yang saya katakan tadi, dia tidak punya masa depan karena tidak punya keturunan. Tapi dia adalah wanita yang akhirnya memiliki masa depan yang luar biasa. Seorang wanita yang sakit pendarahan, namanya tidak tercatat, tetapi predikat identitasnya tercatat, wanita yang sakit pendarahan. Tapi saat dia berjumpa dengan Yesus, ada satu keluar kata-kata deklarasi iman tentang satu identitas yang baru. Karena dia percaya perjumpaannya dengan Yesus akan mengubah identitasnya. Dari wanita yang sakit pendarahan menjadi wanita yang sembuh. Itu sebabnya dia ucapkan dari mulutnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Bapak Ibu, mari saat ini saya ingin katakan kepada kita semua, mari kita harus tahu bahwa kita sudah ditebus. Seperti bangsa Israel sudah ditebus, kita pun sudah ditebus. Untuk apa? Menjadi anak-anak yang ahli waris, yang memiliki berhak atas janji Tuhan. Untuk kehidupan yang luar biasa, sesuatu yang baru. Tapi mari untuk itu deklarasikan, kita bukan berhasil karena perkataan kita, tidak. Tapi perkataan kita adalah pengakuan kita. Adalah satu pernyataan percaya dan iman kita kepada Tuhan. Haleluya.
iman katakan semua berubah. Semua. Amin. Tuhan, Engkau mengadakan perubahan buat identitas kami. Ku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Bapak Ibu, saya percaya dari kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Tuhan akan mengubah identitas kita dari yang lama menjadi baru. Saat ini apapun yang menjadi identitas lamamu, berapa banyak di antara kita ingin Tuhan mengubah keadaan identitas lama kita menjadi baru. Mari dengan iman kita akan katakan bersama-sama saat ini, Tuhan, Engkau mengubah kami menjadikan yang baru. Kalau Bartimeus yang buta menjadi Bartimeus yang dapat melihat. Kalau wanita yang sakit pendarahan menjadi wanita yang sembuh. Saat ini dia sanggup untuk mengubah keberadaan kita. Kegagalan kita, kekurangan kita, apapun sanggup diubah. Karena kita sanggup melihat bagaimana Tuhan menggenapi janji. Kita berhak untuk menerima janji Tuhan. Oh Ria Jama, mari Bapak Ibu angkat tangan kita bersama-sama segenap hidup kami. Oh, saya mengundang kita semua mengangkat tangan kita. Dengan iman kita katakan semua berubah karena Tuhan menjadikan identitas yang baru. Oh, semua sekali lagi katakan semua berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari Bapak Ibu, saya beri kesempatan dimanapun engkau berada. Mari ucapkan kata-kata deklarasi dengan iman kita. Ada sesuatu dari kehidupan kita, identitas kita yang sudah berubah. Apa yang engkau rindu Tuhan ubahkan itu dalam nama Yesus berkatakan. Haleluya, 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 haleluya. Sesuatu yang baru, ciri yang baru, keadaan yang baru. Haleluya. Mari sama-sama setelah engkau mengatakannya, mari katakan bersama-sama dengan iman kita pujian ini. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya, semua berubah. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapa di sorga, kami percaya jamahan Tuhan dan setiap tangan-tangan yang kami angkat kepadamu. Satu keadaan lama yang sudah engkau ubah, identitas lama yang sudah engkau ubah menjadi identitas yang baru. Itu menjadi milik kami. Apa yang sudah kami perkatakan, apa yang sudah kami deklarasikan Tuhan. Sebagaimana Ruth engkau ubah memiliki kehidupan yang luar biasa. Saat ini kami pun mengalami hal yang sama di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami menerima Tuhan. Identitas baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Materaikan Tuhan dan kami percaya kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita angkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas
Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dalam ibadah kami. Sebentar kami akan akhiri, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan selalu akan beserta kami dalam keadaan situasi apapun. Dengan penuh keyakinan dan ucapan syukur, kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus turun tinggal dan menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, haleluya.